warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Susanti, kelas 2F. Saya menjelaskan tentang terminologi pendidikan menurut Al-Quran surah Al-Isra 24, ayat terjemah dan tafsir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَخَفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Artinya, rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucaplah, wahai Tuhanmu, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangi ketika mendidik aku pada waktu kecil. Tafsir surah Al-Isra ayat 24. Kemudian Allah SAW memerintah kepada kaum muslimin agar bersikap rendah hati dan penuh kasih sayang kepada kedua orang tua. Yang dimaksud dengan sikap rendah hati dalam ayat ini ialah menaati apa yang mereka perintah, selama perintah itu tidak bertentangan dan ketentuan agama. Taat anak kepada kedua orang tua merupakan tanda-tanda kasih sayang dan hormatnya kepada mereka, terutama pada saat keduanya sangat memerlukan pertolongan anaknya. Ditegaskan bahwa sikap rendah hati itu haruslah dilakukan dengan penuh kasih sayang, tidak dibuat untuk sekadar menutupi celaan atau menghindari rasa malu pada orang lain. Sikap rendah hati itu hendak betul-betul dilakukan karena kesadaran yang ditimbul dari hati nurani. Di akhir ayat Allah SAW memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mendoakan kepada ibu bapak mereka agar diberi limpah kasih sayang Allah. Ada beberapa hadis Nabi Muhammad SAW yang memerintah agar kaum muslimin berbakti kepada kedua ibu bapaknya. Diriwayat dari Abdullah bin Umar bahwa sesungguhnya telah datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad SAW meminta izin kedua orang tua masih hidup. Orang laki-laki itu menjawab, iya. Nabi bersabda, maka berjihadlah kamu dengan berbakti kepada orang tua. Riwayat Muslim dan Al-Bukhari dalam bab Al-Adab. Seorang anak belum dianggap membalas jasa keduanya ibu bapak kecuali apabila ia menemukan mereka dalam keadaan menjadi budak, kemudian ia menembus mereka merdeka. Riwayat Muslim dan lainnya. Dari Abu Hurairah, saya bertanya kepada Rasulullah SAW, amal yang manakah yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW? Rasul menjawab, melakukan salat pada waktu satu. Bertanya, kemudian amal yang mana lagi? Rasulullah SAW menjawab, berbuat baik kepada kedua bapaknya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dan Ibnu Mas'ud. Di dalam yang ditafsirkan di atas tidak diterangkan siapakah yang harus dilalui mendapat bakti antara kedua ibu bapak tetapi dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa berbakti kepada ibu didahulukan daripada kepada bapak, seperti diriwayat dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Diriwayat dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW ditanya, siapakah yang paling berhak mendapat perlakuan
yang paling baik diriku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibu orang itu bertanya, siapa lagi? Rasul menjawab, ibumu. Orang yang bertanya, siapa lagi? Rasul menjawab, ibnu orang itu bertanya, siapa lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bapakmu. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Berbakti kepada kedua orang tua tidak cukup dilakukan pada saat mereka masih hidup. Cara disebut dalam hadis yang diriwayat Ibnu Majah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, masih adalah berkaitan kepada kedua orang tuaku. Setelah mereka meninggal dunia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya masih ada 4 perkara: mendoa ibu bapak, hormat teman-teman mereka, serta menghubungkan tali persaudaraan dengan orang-orang yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan kamu kecuali dari pihak mereka. Maka inilah berbakti yang harus kamu tunaikan sebagai kepada mereka setelah mereka meninggal dunia. Riwayat Ibnu Majah dari Abu Said. Maksud tafsir yang menyangkut surah Al-Isra ayat 24. Orang tua merupakan yang telah dilahirkan dan menjaga. Kita sadari kecil orang tua adalah pendidik. Berbuat baik pada kedua orang tua seorang anak juga mempunyai kewajiban yang tidak boleh tinggal ataupun dilupa, yakni berbuat baik kepada orang tua seperti ada orang tua yang baik. Bersyukur dengan kebudayaan kedua orang tua. Setiap muslim dianjurkan untuk selalu bersyukur berkat dari Allah Shallallahu Alaihi Wasallam serta keberadaan orang tua, terutama ibu yang sudah melahirkan, mendidik, serta mengasuh sejak kecil. Hal itu bentuk tanda rasa syukur kepada kedua orang tua untuk menutupi selama masih hidup di dunia. Berkata dengan sopan dan santun. Selain kita tidak boleh kata kasar, dan membentak orang tua. Kita juga tidak boleh mengeluarkan perkataan tidak selayak-layak ke orang tua. Allah memberikan pemerintah kepada setiap umatnya agar berbuat baik, berkata yang sopan kepada orang tua, mengasihi orang tua. Adab kepada orang tua yang berikan adalah mengasihi kedua orang tua. Kamu bisa memberikan kasih sayang dan perhatian kamu kepada orang tua seperti mereka menyayangimu selagi masih hidup, masih kecil. Mendoakan orang tua. Seorang anak mempunyai kewajiban untuk mendoakan kedua orang tuanya supaya diberikan umur selama hidup. Allahumma ighfir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Demikian 8 adab anak kepada orang tua menjadi kewajibanmu agar bisa dijalankan baik ketika orang tua sudah lanjut usia, sudah menjadi kewajiban. Jadi dapat dipahami bahwa
Orang tua adalah ayah dan ibu yang bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak dan segala aspek kehidupan sejak anak-anak masih kecil hingga mereka dewasa. Berbuat terhadap orang tua birrul walidaini adalah memberikan kebaikan atau hikmat kepada kedua serta menaati pemerintah kecuali yang anak masih dengan apabila kedua telah wafat ibu dan bapak sebagai orang tua sudah sejak mendapat kebaikan dan penghormatan. Mungkin sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.